Jurus tawadu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Rendah hati atau tawadu adalah sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri, sehingga seseorang tidak merasa angkuh dan tidak pula sombong. Kerendahan hati kepada orang lain adalah salah satu ajaran dasar Islam. Nabi Muhammad adalah suri teladan bagi kita dalam kehidupan sosial. Dalam berinteraksi, Nabi selalu menunjukkan kerendahan hati kepada semua orang tanpa memandang status sosial, golongan, dan ras. Karena sikap ini adalah perintah Allah kepada nabinya. Ada banyak ayat yang membahas tentang perintah Allah untuk bersifat rendah hati kepada semua orang. Perintah lemah lembut diantaranya Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Larangan untuk berlaku takabur dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Isra ayat 37, yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Larangan memalingkan wajah dengan merendahkan. Quran Surat Luqman ayat 18, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Semua ayat di atas menyatakan bahwa kerendahan hati adalah prinsip dasar ajaran Islam. Tapi bagaimana kita bisa rendah hati kepada semua orang di muka bumi ini? Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad mengutip ungkapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu sebagai berikut. Ketika kamu bertemu seseorang, maka pandanglah bahwa dia lebih utama daripada dirimu dan tanamkan di hatimu, mungkin dia lebih baik dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibandingkan kamu. Jika kamu melihat seseorang yang lebih tua usianya, maka katakan bahwa dia telah banyak beribadah kepada Allah daripada aku. Ketika kamu melihat seseorang yang lebih muda, maka katakan pada dirimu bahwa dia belum berdosa terhadap Allah, sedangkan aku telah banyak berdosa terhadapnya. Ketika kamu melihat orang yang soleh, katakanlah bahwa dia telah membantu dengan ilmunya, sedangkan saya belum bisa melakukannya. Ketika Anda melihat orang bodoh, katakan bahwa dia berdosa terhadap Allah karena kebodohannya, sedangkan saya berdosa dalam keadaan sadar, saya tidak tahu bagaimana saya dan dia nanti akan berakhir. Ketika melihat orang kafir, maka katakan, saya tidak tahu, barangkali ia masuk Islam dan berakhir dengan amal yang baik. Nasihat di atas sangat mendalam. Dan jika diikuti, pasti akan berdampak positif pada interaksi sosial antar manusia. Tidak ada orang yang merasa sok-sokan dan meremehkan orang lain. Tidak ada cerita horor tentang bullying dan tidak ada lidah bergoyang nyinyir. Mulia tanpa sombong dan tawadu tanpa merendahkan diri. Begitulah yang seharusnya dilakukan. Semoga bermanfaat. Amin amin ya Rabbal Alamin.